Aldi duduk di balik meja kerjanya yang berantakan, dikelilingi oleh tumpukan berkas dan catatan yang berserakan. Lampu neon di atasnya berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menambah suasana suram di ruang kantor yang sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi dia masih terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Layar komputer di depannya menampilkan laporan penjualan bulanan yang tidak kunjung selesai. Angka-angka itu berputar-putar di kepalanya, seolah-olah menari-nari dalam irama yang membuatnya semakin stres. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh yang seolah mengiringi kesedihannya. Dia menatap keluar, melihat tetesan air yang mengalir di kaca, dan merasakan kesepian yang mendalam. Teman-temannya yang sudah menikah seringkali mengajaknya ke acara-acara sosial, menunjukkan kebahagiaan mereka yang tampaknya tak terbatas. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan tawa, sementara Aldi merasa seperti seekor kuda yang terus berlari tanpa tujuan. "Seharusnya aku sudah menikah," gumamnya, menggaruk kepalanya yang sudah panas. Dia merasa terjebak dalam lingkaran perbandingan yang menyakitkan. Setiap kali dia bertemu dengan teman-temannya, dia tidak bisa menghindari perasaan cemburu yang menggerogoti hatinya. Mereka memiliki pasangan yang mendukung, sementara dia hanya memiliki tumpukan pekerjaan yang tidak ada habisnya. "Kamu harus menikah, Aldi," kata ibunya lembut saat dia pulang ke rumah. Suara ibunya selalu penuh kasih, tetapi kali ini ada nada khawatir yang tidak bisa dia abaikan. "Kamu sudah tua, masa depanmu harus dimulai sekarang." Dia mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa tidak siap. Dia masih memiliki ambisi, masih ingin mencapai puncak karirnya. Namun, dia tahu bahwa kebahagiaan pribadi juga penting. Dia membutuhkan seseorang yang akan mendukungnya, seseorang yang akan menjadi pendengarnya saat dia merasa lelah. Dia mengingat kembali masa-masa indah saat dia masih kuliah, ketika dia dan teman-temannya berbagi impian dan harapan. Namun, sekarang, semua itu terasa jauh dan tidak terjangkau. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan hidupnya. Dia merasa terasing, seolah dia adalah orang luar di dunia yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. "Apakah aku akan pernah menemukan cinta sejati?" pikirnya, sebelum akhirnya terlelap dalam kelelahan. Hari itu, Aldi mendapatkan panggilan dari agensi pernikahan yang telah dia daftarkan beberapa bulan lalu. Dia ragu, tetapi dorongan dari ibunya dan rasa kesepian yang menggerogoti hatinya membuatnya memutuskan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dia berpura-pura tidak terlalu antusias, tetapi di dalam hatinya dia merasa gugup. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan baru, meskipun dia tidak yakin apakah dia siap untuk itu. Di dalam ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang yang juga mencari pasangan, Aldi merasa canggung. Suasana di dalam ruangan itu hangat, tetapi dia merasa seperti ikan di dalam kolam yang terlalu besar. Dia melihat sekeliling, melihat pasangan-pasangan yang saling berbagi tawa dan cerita, sementara dia hanya berdiri sendiri, merasa terasing. Namun, ketika dia melihat Sinta, gadis berambut hitam panjang dengan senyum lembut, hatinya bergetar. Dia tampak tenang, meskipun Aldi tahu bahwa dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan. "Perkenalkan, saya Sinta," tulisnya di kertas, lalu menyerahkannya kepada Aldi. Aldi merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa calon istrinya akan seperti itu. Dia tampak tenang, damai, dan penuh kebijaksanaan. Dia merasa tertarik, tetapi dia juga ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan seseorang yang tidak bisa berbicara. "Kamu tahu, Sinta, saya tidak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat," tulisnya di kertas. Dia menyerahkan kertas itu kepada Sinta, berharap dia akan mengerti. Sinta tersenyum, menulis balasan di kertas. "Saya tahu, Aldi. Walaupun saya tidak bisa berbicara, tapi saya bisa menulis." Aldi merasa lega. Dia tahu bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Sinta. Mereka mulai berbicara lebih banyak, dan Aldi merasa ada koneksi yang kuat antara mereka. Sinta memiliki cara berpikir yang unik dan pandangan hidup yang positif, yang membuat Aldi merasa terinspirasi. Setiap kali Sinta menulis, Aldi merasa seolah-olah dia sedang membaca pikiran dan perasaannya sendiri. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Aldi menceritakan tentang pekerjaannya yang melelahkan dan tekanan yang dia rasakan, sementara Sinta berbagi tentang bagaimana dia belajar berkomunikasi melalui tulisan setelah kehilangan kemampuannya untuk berbicara akibat kecelakaan.
Aldi terkejut mendengar cerita Sinta, dan dia merasa terhubung dengan perjuangan yang dialami Sinta. Dia menyadari bahwa meskipun Sinta tidak bisa berbicara, dia memiliki kekuatan dan semangat yang luar biasa. Saat pertemuan berakhir, Aldi merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya menemukan seseorang yang bisa dia ajak bicara, tetapi juga seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya. Dia pulang dengan perasaan yang lebih ringan, seolah-olah beban di pundaknya mulai terangkat. Pertemuan dengan Sinta berjalan lancar. Aldi merasa nyaman bersamanya, meskipun dia tidak bisa berbicara. Dia merasa seperti menemukan jodohnya. Namun, ketika dia memberitahu teman-temannya tentang keputusannya untuk menikah dengan Sinta, mereka semua protes. "Aldi, kamu tidak bisa menikah dengan gadis yang tidak bisa berbicara," kata salah satu temannya, Rudy, dengan nada skeptis. "Kamu akan meremehkan dirimu sendiri." Aldi merasa sedih, tetapi dia tetap kukuh. "Kamu tidak mengerti, Rudy. Sinta adalah orang yang baik hati dan penuh semangat. Dia mungkin tidak bisa berbicara, tapi dia bisa menulis. Dia bisa berkomunikasi dengan saya." Namun, protes tidak hanya datang dari teman-temannya. Keluarganya juga merasa khawatir. Ibunya, yang selalu menginginkan yang terbaik untuk Aldi, mengajaknya berbicara di ruang tamu yang hangat, dikelilingi oleh foto-foto keluarga yang tersenyum. "Aldi, kamu harus berpikir matang-matang. Menikah dengan Sinta berarti kamu akan menghadapi banyak tantangan. Bagaimana jika dia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan sosial kita?" Tanya ibunya dengan nada khawatir, matanya penuh kasih sayang. Aldi merasa tertekan. Dia tahu bahwa Sinta adalah orang yang tepat untuknya. Tetapi keraguan dari orang-orang terdekatnya membuatnya merasa bingung. "Ibu, saya mencintainya. Dia membuat saya merasa hidup. Saya tidak peduli apa kata orang lain," jawabnya tegas, berusaha meyakinkan ibunya. Dia merasa lega ketika dia mendapatkan dukungan dari ayahnya. "Aldi, jika kamu merasa yakin, maka ikuti kata hatimu. Cinta tidak selalu terlihat seperti yang diharapkan orang lain," kata ayahnya bijak, menepuk bahunya dengan lembut. Namun, meskipun ada dukungan dari ayahnya, Aldi masih merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Setiap kali dia bertemu dengan teman-temannya, dia merasakan tatapan skeptis dan bisikan di belakangnya. "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya Rudy lagi, kali ini dengan nada lebih serius. "Kamu tahu, banyak orang akan meremehkanmu." Aldi menatap Rudy dengan tegas. "Saya tidak peduli apa kata orang lain. Sinta adalah orang yang saya cintai, dan itu yang terpenting." Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidurnya, Aldi merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa terjebak antara cinta dan harapan, antara keinginan untuk bahagia dan ketakutan akan penilaian orang lain. Dia tahu bahwa memilih Sinta berarti memilih jalan yang tidak biasa. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa yakin bahwa cinta mereka akan mengatasi semua rintangan. Hari pernikahan mendekat, dan Aldi merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Dia tahu bahwa dia telah memilih orang yang tepat untuknya. Tetapi saat melihat Sinta di hari pernikahan, dia merasakan ketegangan di udara. Ruangan tempat mereka mengadakan pernikahan dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu yang berkilauan, menciptakan suasana yang romantis. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti hati Aldi. Aldi teringat beberapa hari sebelumnya, saat mereka berdua duduk sebuah taman. Sinta menulis di kertas, "Aldi, kamu tidak perlu menikah dengan saya. Saya merasa tidak enak." Aldi terkejut membaca tulisan itu. "Sinta, kenapa kamu berkata begitu?" Tulisnya kembali. Hatinya bergetar. Dia tidak ingin Sinta merasa terbebani oleh keputusan ini. Sinta menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Saya tahu banyak orang meragukan kita. Saya tidak ingin kamu merasa tertekan karena memilih saya." Aldi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Sinta. Dia meraih tangan Sinta, menggenggamnya erat. "Kita akan menghadapi semuanya bersama. Saya tidak akan membiarkan orang lain mempengaruhi keputusan kita. Kamu adalah orang yang saya cintai, dan itu yang terpenting." Saat menjelang ijab kabul, Sinta menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Namun, Aldi bisa merasakan keraguan di dalam diri Sinta. Aldi membalas tatapan Sinta dengan tajam, sambil memberikan selembar kertas yang bertuliskan, "Kamu adalah istriku yang paling istimewa." Setelah membaca itu, Aldi melihat air mata bahagia mengalir di pipi Sinta. Momen itu terasa magis, meskipun ada bisikan skeptis di latar belakang.
Upacara pernikahan pun akhirnya berjalan dengan hikmat. Keduanya kini menatap masa depan dengan semangat baru. Setelah upacara, mereka mengadakan resepsi yang sederhana namun penuh kehangatan. Walaupun begitu, Aldi masih merasakan ketegangan di antara keluarga dan teman-temannya. Beberapa dari mereka masih skeptis dan berbisik di belakang mereka. Aldi berusaha untuk tidak mendengarkan, tetapi kata-kata itu terus menghantuinya. "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya Rudi, salah satu teman dekatnya, saat mereka berbincang di sudut ruangan. "Kamu tahu, banyak orang akan meremehkanmu." Aldi menatap Rudi dengan tegas. "Saya tidak peduli apa kata orang lain. Sinta adalah orang yang saya cintai, dan itu yang terpenting." Malam itu, saat mereka berdua duduk di teras rumah, Aldi menatap bintang-bintang di langit. "Sinta, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Kamu adalah segalanya bagiku," tulisnya di kertas. Sinta tersenyum, menulis balasan di kertas. "Saya juga merasa sama, Aldi. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan saya percaya kita akan terus melakukannya." Sebagai pengantin baru, keseharian Aldi dan Sinta diliputi penuh dengan kegembiraan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Tekanan di tempat kerja semakin meningkat, perusahaannya mengalami penurunan penjualan, dan manajer senior mulai menyalahkan Aldi sebagai kepala tim. Suasana di kantor terasa tegang, dengan rekan-rekan kerjanya yang saling berbisik dan menatapnya dengan skeptis. Suatu malam, saat dia pulang ke rumah, dia merasa stres. "Sinta, aku butuh bantuanmu," tulisnya di kertas. Dia menyerahkan kertas itu kepada Sinta, berharap dia bisa memberikan solusi. Sinta menatapnya dengan penuh perhatian. Dia menulis balasan di kertas. "Kita bisa mencari solusi bersama. Saya mungkin tidak bisa berbicara, tetapi saya bisa membantu dengan ide-ide." Aldi merasa terharu. Dia tahu bahwa Sinta selalu ada untuknya. Mereka mulai berdiskusi tentang strategi baru untuk meningkatkan penjualan. Sinta memberikan ide-ide yang brilian, meskipun dia tidak bisa berbicara. Aldi merasa terinspirasi oleh cara berpikir Sinta yang unik. Namun, saat Aldi mencoba menerapkan ide-ide Sinta di kantor, dia menghadapi penolakan dari rekan-rekannya. "Kamu tidak bisa mengandalkan istri bisumu untuk menyelesaikan masalah ini," kata salah satu rekan kerjanya dengan nada meremehkan. Walau Aldi merasa kesal, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Sinta mungkin tidak bisa berbicara, tetapi dia memiliki wawasan yang luar biasa. "Kita harus terbuka untuk ide-ide baru," jawabnya tegas. Hari-hari berlalu, dan Aldi semakin tertekan dengan situasi di kantor. Namun, Sinta terus memberikan dukungan. Dia membantu Aldi menyiapkan presentasi untuk rapat penting yang akan datang. Meskipun dia tidak bisa berbicara, Sinta memiliki cara untuk menyampaikan ide-idenya melalui tulisan dan gambar. Saat rapat berlangsung, Aldi merasa gugup. Dia melihat rekan-rekan yang skeptis, tetapi dia tahu bahwa dia harus memperjuangkan ide-ide Sinta. "Saya ingin memperkenalkan beberapa strategi baru yang saya percaya dapat membantu perusahaan kita," katanya dengan percaya diri. Dia mulai menjelaskan ide-ide Sinta, dan perlahan-lahan suasana di ruangan itu mulai berubah. Beberapa rekan kerjanya mulai tertarik dan mengajukan pertanyaan. Aldi merasa lega, tetapi dia tahu bahwa tantangan masih ada. Setelah rapat, manajer senior memanggil Aldi ke kantornya. "Saya terkejut dengan presentasimu. Ide-ide itu cukup menarik. Namun, kamu harus membuktikan bahwa mereka dapat diterapkan," katanya dengan nada serius. Aldi merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia kembali ke rumah dan berbagi berita dengan Sinta. "Mereka memberi saya kesempatan, tetapi saya harus membuktikan bahwa ide-ide ini berhasil," tulisnya. Sinta tersenyum, menulis balasan di kertas. "Kita akan melakukannya bersama. Saya percaya pada kemampuanmu." Aldi dan Sinta bekerja keras untuk menerapkan ide-ide baru di perusahaan. Mereka menghabiskan malam-malam bersama, merencanakan strategi dan menyiapkan presentasi. Aldi merasa semakin dekat dengan Sinta, dan dia menyadari betapa berartinya kehadiran Sinta dalam hidupnya. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Beberapa rekan kerjanya masih skeptis dan terus meremehkan Aldi. "Kamu hanya mengandalkan istri bisumu. Apa yang bisa dia lakukan?" tanya salah satu rekan kerjanya dengan nada sinis. Aldi berusaha untuk tetap tenang. "Sinta mungkin tidak bisa berbicara, tetapi dia memiliki wawasan yang luar biasa.
Kita harus terbuka untuk ide-ide baru. Jawabnya tegas. Aldi mulai melihat perubahan di perusahaan. Penjualan mulai meningkat, dan manajer senior mulai mengakui usaha Aldi. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik, Aldi. Saya terkejut dengan hasilnya. Katanya dengan nada lebih positif. Aldi merasa bangga, tetapi dia tahu bahwa semua ini tidak akan mungkin tanpa Sinta. Dia berbagi berita baik itu dengan Sinta, dan mereka merayakannya bersama. Kita berhasil, Sinta. Semua kerja keras kita membuahkan hasil. Tulisnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Aldi dan Sinta akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak. Perusahaan mulai melihat hasil dari ide-ide baru yang mereka terapkan. Aldi merasa bangga, tetapi dia juga tahu bahwa Sinta adalah bagian penting dari kesuksesannya. Suatu hari, saat mereka menghadiri acara perusahaan, ada momen tak terlupakan terjadi. Beberapa rekan kerja Aldi yang dahulu pernah meremehkan Sinta kini memberikan respon yang jauh berbeda. Ada rasa hormat yang mereka tunjukkan. Ketika menyambut kedatangan Sinta, Sinta adalah istriku dan mitra terbaikku. Dia telah membantu saya dalam setiap langkah perjalanan ini. Ujar Aldi memperkenalkan istrinya dengan bangga. Rekan-rekannya yang sekarang telah melihat Sinta dengan cara berbeda. Sebab kemampuan dan kontribusi telah benar-benar mereka rasakan sendiri. Buktinya, perusahaan yang dulu diambang kebangkrutan kini dapat bertahan bahkan lebih besar berkat ide-ide kreatif Sinta. Mereka mulai. Aldi merasa lega dan bahagia. Dia tahu bahwa cinta dan dukungan Sinta telah mengubah hidupnya. Malam itu, saat mereka pulang, Aldi menggenggam tangan Sinta. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Tulisnya di kertas. Sinta tersenyum, menulis balasan. Saya juga merasa sama, Aldi. Kita adalah tim yang hebat. Hari-hari berlalu dengan baik. Aldi dan Sinta hidup bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang kini menghargai mereka. Aldi merasa bangga dengan pencapaian mereka, tetapi yang lebih penting, dia merasa bersyukur memiliki Sinta di sisinya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Aldi menatap bintang-bintang di langit. Sinta, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Kamu adalah segalanya bagiku. Tulisnya di kertas. Sinta tersenyum, menulis balasan di kertas. Saya juga merasa sama, Aldi. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan saya percaya kita akan terus melakukannya. Aldi merasa bahagia. Dia tahu bahwa mereka telah mengatasi banyak rintangan, tetapi cinta mereka telah menguatkan mereka. Dia merasa bangga bisa berdiri di samping Sinta, istrinya yang luar biasa. Akhirnya, Aldi dan Sinta hidup penuh dengan kebahagiaan. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Dan itu adalah hal terpenting dalam hidup mereka.